pada sahabatnya, keluarganya, dan kita juga, kita selaku imamnya dan insya Allah akan selalu patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Mari kita bersama-sama dibuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah SMP Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pak Buroki, CGP yang dihormati dan dimuliakan, Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik, SDN 1 Cibulan dan SMK 1 Anak Cibulan yang saya hormati dan saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat rahmatnya hingga hari ini kita masih diberikan rezeki yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta panjang umur, diberi kesehatan, kita bisa melaksanakan tugas sebagai mana kewajiban kita, yaitu pembelajaran di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, beserta umatnya semua. Semoga kita yang hadir di sini selalu bisa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman dan kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru atas undangan ya, dari Pak Oki ini kita bisa hadir, dan insya Allah materi yang akan disampaikan CGP hari ini adalah tentang penyampaian materi sekaligus tanya jawab, ya, itu modul 4 ya. Insya Allah ini akan berimbas kepada teman-teman semua, dan alhamdulillah Pak Oki berbagi ilmu dengan kita semua, karena ini tidak dibatasi dengan jenjang sekolah, jadi untuk umum semuanya, untuk pendidikan, dan insya Allah akan berimbas kepada teman-teman semua. Mohon untuk diperhatikan, dan mohon juga nanti ada umpan baliknya, ada tanya jawabnya.
mangga apa yang belum kita pahami kita bertanya, kita musyawarahkan bersama di sini dan insya Allah Pak Oki juga akan menjawabnya. Kalaupun mungkin Pak Oki belum memuaskan dengan jawabannya, akan dibawa ke tingkatan lebih tinggi, yaitu mungkin diskusi dengan teman-teman sejawatnya juga dengan pengajar praktiknya. Setelah itu nanti hasilnya akan disampaikan lagi ya Pak Oki. Jangan berhenti sampai di sini diskusi hari ini, jangan hanya selesai hari ini, tetapi harus ada kelanjutannya. Mungkin untuk kegiatan hari itu mungkin itu yang kita akan sama-sama diskusikan hari ini, dan kami ucapkan kepada Pak Oki sehat selalu, sukses selalu. Yang lain insya Allah menyusul. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara ini tentang penyampaian pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 11. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, hormati Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati Dewan Guru SDN 1 Tribulan, dan alhamdulillah hari ini perwakilan dari SMPN 1 Hasan bisa hadir bersama dengan kita semua. Puji syukur kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dan karunia. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pengibasan, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk diketahui bahwa budaya positif ini merupakan pembelajaran salah satu modul di CGP, yaitu modul 1.4. Dan alhamdulillah bulan sekarang Agustus kami CGP Angkatan 11 itu sudah menginjak ke modul 2.1. Jadi salah satu tugas yang diberikan ke kami di CGP yaitu pembelajaran mandiri, yaitu harus pengibasan di budaya positif sekolah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Tuhan kita Habibana Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat pada ajarannya. Sebelumnya saya mohon izin ucapan terima kasih saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Kenapa? Ya, beliau, khususnya beliau, Ibu Kepala Sekolah mendukung sekali ya kegiatan ini. Sampai detik ini beliau sangat mendukung, termasuk Ibu Bapak Guru juga. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekarang itu berarti mendukung 100% dalam kegiatan calon guru penggerak. Kembali permohonan maaf, terima kasih yang kedua, dan permohonan maaf. Saya berdiri di sini bukan berarti merasa pintar, merasa menggurui, tapi ini adalah kewajiban saya selaku salah satu CGP untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya terima dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan pengibasan ini sedikit, alhamdulillah sedikit juga yang ada yang menyangkut di Ibu Bapak, gitu ya. Jadi intinya untuk hari ini yaitu diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini ya. Kemudian yang kedua, perkenalkan juga ini adalah 3 orang yang luar biasa. Yang pertama itu Dr. Anda Siti Aisyah, SPD. Beliau itu adalah tugasnya dari BPPT Kabupaten Provinsi Jawa Barat untuk membimbing kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Beliau berasal dari
Kabupaten Karawang dan tugasnya sebagai pengawas. Yang kedua, ini adalah pengajar praktik Ibu Mar Nurmayanti SPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 3 yang insya Allah mungkin sebentar lagi beliau itu akan diangkat menjadi kepala sekolah. Ya. Berikutnya yang tidak asing bagi kita, yang saya hormati, yang kita hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Nani SPD, yang selalu mendukung kegiatan kita. Dan yang terakhir mungkin yang paling ganteng dari ketiganya, yaitu TGP, saya sendiri, Duloki SPD, TGP Angkatan 11. Ya. Berikutnya, kita akan membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas di kelas ini. Ini yang kelas ini, ya ini juga mungkin bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Gitu ya. Jadi kesepakatan kelas ini bukan kita yang membuat, tapi yang kita buat bersama-sama dengan audiens atau dengan murid kita kalau di kelas. Nah, di sini baru 2 yang saya terapkan. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Maksudnya di sini, ya nanti tidak ada sesi tanya jawab di akhir, tapi sesi tanya jawabnya pada saat kegiatan berlangsung. Jika saya menerangkan, kemudian Bapak Ibu ada yang belum dipahami, boleh langsung angkat tangan, ya, itu saja. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya atau yang mau jawab, mohon peserta yang lainnya untuk bisa menghormati atau mendengarkan yang lain. Nah, dari 2 ini, saya kembalikan. Kira-kira ada lagi nggak untuk kita sepakati sebelum ke materi? Ada nggak? Kita sepakati bersama supaya nanti pas kegiatan berlangsung kita konsekuensi dengan kesepakatan ini. Buku tidak memotong pembicaraan, tidak makan dan minum, tidak makan dan minum. Setuju nggak ini tidak makan minum? Jadi boleh makan dan minum asal tertib ya. Boleh makan minum asal tertib. Apalagi? Oh, boleh memberikan reward. Memberikan reward nanti dari pemantik. Memberikan reward ya. Memberikan reward ya, memberikan reward jika ada yang menjawab atau bertanya tuh. Ya, nanti memberikan reward bagi ibu bapak guru yang aktif di diskusi hari ini. Ya, nanti di belakang. Ya. Jadi yang pertama peserta aktif dalam kegiatan. Ya, nanti silakan ibu diskusi kita supaya lebih hidup. Ya. Kemudian menghormati jika ada yang mau bertanya atau menjawab kegiatan nanti. Berikutnya tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Ya, jadi nanti kalau ada yang menjawab atau bertanya, tidak ada yang memotong. Kemudian boleh makan dan minum asal tertib ya. Ngopi silakan ya, asal tertib ya. Kemudian memberikan reward bagi guru yang aktif saat diskusi nanti. Ada lagi? Cukup ya. Ditambahkan nggak? Tidak boleh merokok, Mas. Ya, cukup ya. Itu dari lain ya. Jadi ini kesepakatan kelas. Ini bisa terapkan di kelas ibu bapak ya, kita sepakati supaya kelas kita tertib, makanya kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini salah satu materi yang ada di budaya positif ya. Berikutnya kita berandai-andai ya. Gambar apa ini? Matahari, apa lagi? Biasanya kalau di
kelas bawah suka sekali melihat gambar ini ya. Bayangkan gambar apa ini? Matahari yang selalu bersinar. Apa lagi? Smile, ya senyum. Nah, karena sudah terjawab, ya supaya diskusi kita berjalan lancar, silakan berdiri dulu. Ini bukan sama seperti kemarin, berdiri dulu, berdiri. Silakan semua berdiri. Karena gambar ini ada smile, senyum, silakan saling berhadapan. Mas Eko, tidak, jangan, ya, silakan berhadapan dengan temannya, ya, berhadapan. Jangan sampai melotot. Berhadapan, silakan. Sudah berhadapan? Berhadapan? Sudah? Berhadapan? Berdiri boleh. Berhadapan? Sudah? Berhadapan? Kalau sudah berhadapan, berikan senyum terbaik bagi teman Anda di depan. Berikan senyum terbaik. Boleh tahu? Berikan senyum terbaik. Ya. Berikan senyum terbaik. Oke, berikan senyum 30 detik. Senyum, berikan senyum yang terbaik Anda untuk teman di depannya, ya. Hilangkan dulu masalah di depan. Berikan senyum yang terbaik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ya, itu bisa kita gunakan pada saat jam-jam terakhir di kelas ya. Biasanya anak-anak mulai jenuh ya, berikan senyuman terbaik gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang pertama ya. Jadi judulnya adalah budaya positif. Sebelum ke materi ya, saya mau tanya dulu ke ibu bapak di sini. Menurut ibu dan bapak yang ada di pikiran ibu bapak, apa sih budaya positif itu? Jelas ya, budaya positif itu kan ada dua kata ya, budaya dan positif. Tapi menurut ibu bapak di sini, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Silakan Bu Nela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif yaitu budaya yang mempunyai komunikasi terbuka, yang baik dan profesional, mempunyai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak dan berpusat pada murid, agar murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan kritis, penuh hormat, inovatif, kolaboratif, kreatif, bertanggung jawab, sehingga bisa mewujudkan sekolah yang harmonis, produktif, dan motivatif di lingkungan sekolah dengan guru sebagai pemegang peranan sentral. Kita ada dulu terima kasih ya. Intinya budaya itu adalah nilai-nilai yang baik. Silakan, ini reward dari Ibu Mantri untuk Bu Nela. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Ya, kata Bu Nela tadi budaya positif itu adalah hal-hal yang baik. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah tahu bahwa budaya positif tadi dikatakan oleh Pak Bu Nela dan Pak Hidup ya, apa sudah budaya positif. Kita di sini, ya, apa sih yang disebut dengan budaya positif? Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kenapa di sekolah? Ya karena ruang lingkup kita itu adalah di sekolah. Hari ini kita bahas budaya positif, ya tentu saja budaya positif dan di sekolah. Ya. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Di sini ada 7 konsep yang inti budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini yang kami pelajari di modul 1.4 ya, tentang budaya positif yang akan kita
diskusikan hari ini di tempat ini. Ya. Berikutnya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan yang pembelajaran yang dirancang prinsip berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini apa sih yang dimaksud dengan berdiferensiasi ini? Mungkin yang sekarang PPG di modul 1 ada ya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Inti dari berdiferensiasi itu adalah maksudnya yang belajar berdasarkan kebutuhan anak tersebut. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada 4 inti atau komponen yang menyangkut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat lingkungan belajar. Itu kalau dibuka nanti ibu bapak yang mau PPG ya pasti akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti pas praktek pembelajaran juga harus menggunakan pembelajaran pendekatan berdiferensiasi. Berikutnya disiplin positif. Jadi ada budaya positif, nah sekarang disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku pola yang lebih baik. Ini disiplin buat ya. Nah, di sini ada pertanyaan masing ya. Nanti saya akan kembalikan bertanya kepada ibu bapak ya. Di sini ada pertanyaan tematik. Saya harap ibu bapak nanti bisa menjawab. Ibu Ambar ya. Ibu Ambar ini adalah wali kelas 6 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Biasanya anak-anak kelas bawah gitu ya. Jika ibu bapak menghadapi situasi seperti ibu Ambar, apa yang akan ibu bapak lakukan? Menurut ibu bapak, kira-kira apa alasan Joni melakukan itu? Ya. Ini pasti ada saja ya, setiap kelas pasti ada kejadian-kejadian yang di luar disiplin kita. Misalnya ini ada ibu Ambar, ya di kelasnya itu ada seorang anak yang selalu meresahkan, suka meminta bekal ke anak yang lain. Nah, jika itu menyangkut pada diri kita, apa yang akan kita lakukan? Jika kita menjadi ibu Ambar, apa yang pertama yang kita lakukan? Ada yang mau menjawab? Ini pasti ada ya di kelas adanya ada jadi seorang ibu Ambar. Apa yang pertama yang dilakukan? Langsung marah-marah, dipanggil, dimarahin, disuruh lari, atau seperti apa? Bangga, Bu. Saya akan berusaha menjawab, tapi yang pertama memberikan arahan atau pengertian kepada anak yang sering memaksa kepada temannya agar meminta izin terlebih dahulu dalam hal itu. Kemudian yang kedua, kita mencari apa permasalahan tersebut mengambil kepala temannya. Apakah karena dia tidak dikasih uang jajan sama orang tuanya, atau dia tidak membawa bekal dari orang tuanya, yang utama itu. Yang kedua, mungkin selanjutnya berkunjung ke rumah orang tua di luar anak tersebut, menanyakan apakah kenapa gitu ya, apakah sudah dikasih bekal atau bagaimana, sehingga bisa memaksa bekal orang lain untuk diminta gitu. Nah, itu
biasanya anak yang mengalami seperti itu memang hampir selalu ada, dan bahkan yang tadinya tidak suka pun mengalami secara tiba-tiba dan tidak diduga-duga. Anak tersebut mengalami, dikatakan dengan efek, karena lingkungan tersebut bukan hanya lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga saja, terutama yang paling berat dihadapi oleh siswa yang kenyataannya seperti itu dan tiba-tiba juga seperti itu. Ini faktor lingkungan. Satu hari saja jika anak mengalami seperti itu, meskipun di sekolah pendisiplinan dengan tatanan yang luar biasa bagus, di keluarga pun luar biasa bagus, tetapi ketika memasuki lingkungan yang begitu luas dengan berbagai ragam anak-anak tersebut dari kalangan mulai terbawah sampai terkaya itu di dalam hal ekonominya tersebut. Kemudian ada efek atau ada suruhan atau ada ajakan dan seterusnya. Kemudian selain daripada itu ada diantaranya mengalami secara psikis yang secara tiba-tiba, padahal anak tersebut atau siswa tersebut baik kesehariannya. Nah, langkah kita sebagai pendidik, pembimbing, pembina, sekaligus orang tua di sekolah, kehati-hatian diperlukan. Cara yang pertama mulai pemanggilannya, penanaman atau pemberian komunikasinya, dan seterusnya yang pada akhirnya kita menjadi panutan daripada siswa tersebut yang mengalami hal-hal seperti itu. Di sini mohon maaf, hanya menambahkan, bukan menyempurnakan. Sekian. Ya, terima kasih Bu Kuul, Pak Hidup ya. Ini intinya sama ya. Sebenarnya ini saya juga seperti itu ya, setelah saya belajar dari CGP, ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Kuul sama Pak Hidup, ternyata itu masuk pada segitiga isolasi tadi ya. Nanti kita bahas tadi ya. Nanti jadi tidak hanya langsung mencuci anak kamu salah gitu ya. Jadi kita identitas dulu ya, tanyakan dulu apa masalah dan sebagainya. Nanti kita bahas ya di akhir ya. Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh tadi Bu Yus dan Bapak sama gitu ya. Intinya kita tidak boleh mencuci anak langsung gitu ya. Kita soalnya nanti kalau kita langsung menyalahkan, itu otomatis akan berdampak pada psikis anak tersebut ya. Nanti itu ya kita bahas nanti di bagian akhir ya. Nah, dari pertanyaan tematik ini ya, mungkin kita bertanya apa sih kebutuhan anak tersebut sehingga menjadi seperti itu ya. Jadi yang ketiga yang di materi yang saya sampaikan, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kenapa Doni melakukan seperti itu ya?
mungkin bisa dijawab di 5 kebutuhan dasar ini ya. Kenapa Doni sampai melakukan hal seperti itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya di sini termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir, kesenangan. Bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kita pertanyakan, gitu ya, ke pertanyaan pematik tadi, ya, itu masuk ke mana Doni itu? Ya, alasan itu masuk ke mana dari kelima kebutuhan dasar ini? Apakah bertahan hidup, karena lapar ya sehingga minta ke temannya ya dengan paksa, ataukah kurangnya kasih sayang dari orang tua, atau mungkin karena merasa jago sehingga minta ke temannya ya, atau karena hal lain. Kira-kira yang mana Doni itu? Saya yakin ibu bapak punya pendapat masing-masing ya. Dari kelima ini yang pas itu Doni itu yang mana? Bertahan hidup. Alasannya kenapa, Bu? Masuk bertahan hidup, kemungkinan besar dia kekurangan makanan, bisa juga karena di rumah kurang makanan, akhirnya dia merasakan dia ternyata bawa makanan banyak dan tidak ada lagi. Juga masuk ke penguasaan bisa jadi, karena dia tadi kayak di kelas aku tuh jago ya, kenapa nggak bisa ambil makanan orang itu gitu ya, bisa jadi itu Pak. Ya sudah cukup. Disambung aja, tadi kan udah ketahuan sumber masalahnya bahwa Doni itu ada kelaparan. Nah, kita sebagai seorang guru, solusinya seperti apa, Bu? Langsung dijawab. Solusinya seperti apa, Bu? Tadi karena kelaparan itu masalahnya dia itu bertahan hidup. Solusinya barangkali selaku pendidik kita harus mengenal karakter anak didik kita, baik asal perekonomian dulu lah. Yang pertama kita lihat situasi di rumahnya ya. Kalau sudah kita lihat dia orang yang tidak mampu, sekolah baru memperhatikan itu. Apalagi sekarang presiden kita menyatakan makan siang gratis ya. Mungkin salah satu faktornya itu juga ada murid yang kelaparan. Karena di stok viral ada anak yang kelaparan ya, seperti itu sekolah. Kiranya itu kita langkahnya atau bisa ibunan ya, untuk kita beri kesertaan bisa kepada anak didik kita tuh dia juga yang menghasilkan istilahnya ya, ada bantuan operasional sekolah di pemerintah salah satunya. Kita bisa juga menganggarkan dari situ alokasinya daripada ke orang lain, ke kawan yang sudah berat, baiknya ke anak didik kita. Yang kali 25.000, sementara kalau orang saya aku terus salah satu orang ya, tidak begitu bagus ya. Terima kasih Ibu ya, alhamdulillah ya. Ini berarti tadi apa yang dijawab oleh Bu Kuwu bisa saja masuk ke bertahan hidup. Mungkin setelah kita mengetahui alasannya kenapa ya, bisa saja di rumahnya belum ada beras dan sebagainya, bisa jadi. Tadi juga penguasaan ya, biasanya anak sekolah itu ya merasa merasa pamjabona misalnya ya, atau bisa diakui oleh temannya bahwa mereka ada ya. Mungkin ada lagi, ada yang mau berpendapat? Mangga, Pak. Seperti yang tadi juga, bukan menyempurnakan tetapi menambahkan. Memang semua kebutuhan tersebut masuk ke dalam ranah tersebut kelima-limanya. Akan tetapi ada penambahan
komunikasi baik secara intern ataupun dan seterusnya antara pihak sekolah, pemerintahan desa, kemudian beserta orang tua murid. Karena bisa itu. Jadi menurut beliau bahwa apa yang dilakukan oleh DON itu masuk ke kebutuhan dasar manusia semua ya. Jadi intinya mungkin kita saling berkoordinasi antara pemerintah desa, pihak sekolah dan juga orang tua khususnya. Jadi supaya tidak sampai terjadi apa yang terjadi kasus Pak Doni. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya siswa ya, kita juga bisa saja masuk semua, ya. Bisa bertahan hidup, kemudian untuk kasih sayang, ya. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, ya. Kadang-kadang kan siswa banyak yang bermain, maksudnya masuk ke sini. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada 2 ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah internal, ini berasal dari dalam diri kita sendiri, kemudian didorong oleh kepuasan pribadi, minat atau kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang penting secara pribadi. Kemudian ada eksternal, motivasi eksternal berasal dari faktor-faktor luar atau imbalan yang diberikan dari lingkungan sekitar. Ini termasuk dorongan dari hadiah, pengakuan, atau tekanan sosial. Bisa saja ya. Kalau motivasi internal, karena kita ingin mencoba, biasanya siswa termotivasi karena ingin nilai yang bagus, ya. Atau misalnya karena dari pihak sekolah dapat hadiah, gitu ya. Mungkin itu bisa jadi menjadi motivasi anak tersebut. Jadi ada 2 motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, perbedaan dan keterkaitan dari motivasi ini yaitu tidak selalu bisa, seringkali keduanya dapat bekerja bersama. Misalnya, seseorang mungkin menikmati pekerjaan mereka, ini motivasi internal. Kadang-kadang kita menjadi guru itu adalah motivasi, ya, karena ini adalah pekerjaan kita, itu motivasi internal. Tapi juga merasa termotivasi oleh bonus yang mereka terima sebagai hasil dari kinerja mereka. Misalnya, kalau misalnya ini adalah guru ini adalah motivasi dari internal, nanti dari Bu Mantri yang rajin dapat hadiah, itu bisa saja jadi motivasi eksternal kita, misalnya, gitu ya. Jadi ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, berikutnya di sini ada 5 gambar, ya, 5 gambar. Ya, ini adalah 5 gambar. Yang pertama ada apa ini? Kedua, ketiga, 4, 5. Ada 5 gambar. Mungkin bisa dibayangkan gambar 1 apa, sedang apa. Yang kedua ada seorang anak yang lagi ditunjuk-tunjuk. Yang ketiga saling merangkul. Yang keempat mengintip, ya. Yang kelima seperti itu. Ada yang mau menjawab ini gambar apa ya kira-kira? Ini tidak ada salah, tidak benar ya. Ini hanya menebak gambar apa kira-kira ini? Drama, yang mana Pak? Ada 5 gambar ini. Semuanya berkaitan. Iya, semuanya berkaitan. Tapi nomor 1, 2, 3 ini kira-kira gambar apa ya? Bermain bersama. Oh, ya. Ini kita rangkum. Betul nggak? Benar nggak jawaban kita? Ini adalah menyangkut posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Apakah kita termasuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5 pada anak didik kita? Ya. Simpan aja nanti kita jawab sama-sama. Kita masuk kemana gitu ya? Kita sebagai guru ini masuk kemana jika anak mempunyai kesalahan? Ya. Kita lihat di sini, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kita masuk kemana? Yang pertama tadi penghukum. Anak salah langsung dihukum. Ya. Nih, ini penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Disarekan. Ya, disarekan pasti anak tersebut
mohon rasa bersalah lah gitu. Kemudian guru bisa menjadi sebagai teman, ya. Kemudian guru juga hanya memantau saja, ya. Atau yang kelima menjadi manajer, gitu ya, mengelola manajer. Kita masuk ke yang mana? Manajer, ya. Jadi terserah. Ya, ini jawabannya ada di diri kita sendiri, ya. Kita masuk ke yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ya. Sebagai seorang penghukum, ya pasti suaranya akan tinggi. Ya, sudah datang salah dicari, ya. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadir. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu yang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini masuk ke guru yang suka menghukum. Ya. Nah, kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kita bisa introspeksi diri sendiri, ya. Jika dimarahi, apalagi dimarahinya di depan temannya sendiri, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ini kalau kita sebutkan, ya, kemungkinan murid marah bisa saja dari pendendam, ya, atau bersifat agresif. Bisa saja jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores segala tersebut dengan paku. Ini banyak kejadian, ya, kalau lihat di berita-berita, ya, karena mungkin ini bisa saja seperti itu, ya, hanya kesalahan sedikit dimarahi oleh gurunya, bahkan di depan teman-temannya. Itu pasti anak tersebut merasa dendam, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke yang ini, ya. Berikutnya, jika guru itu yang kedua pembuat merasa bersalah. Ini nada gurunya tidak lagi tinggi, ya, tapi suaranya memelas, ya, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada nafsu, ya. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana, ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa, ya, senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid tidak ditegur seperti ini, ya? Jadi ya tadi kalau penghukum bentak, ya, dimarahin, ya. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, ini kedua nadanya tidak tinggi lagi, tapi sudah memelas. Nah, murid akan merasa bersalah, tetap, ya. Murid akan merasa bersalah ibu guru, akan terlambat lagi, ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kalau gurunya itu pembuat merasa bersalah. Jadi tadi yang pertama penghukum dimarahi, ya. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Baik sih kita niatnya, ya, tapi bisa disalahartikan oleh murid. Ya, kita mau baik, gitu ya, orang tua dan sebagainya. Tetapi bisa saja pikiran anak seperti ini, ya, merasa bersalah pada ibu gurunya. Ya. Berikutnya, ini sebagai teman. Ya. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini jika guru menganggap anak dirinya sebagai teman. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Ini sampai tertawa, ya. Ya, karena menganggap anak tersebut sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, ya, kami senyum-senyum. Ya. Lalu kita tanyakan, gimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ini mungkin, ya, murid akan merasa senang, ya, karena dia itu sudah dianggap sebagai teman, ya, dan akrab dengan guru. Saya sudah akrab dengan guru tersebut, kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, ini termasuk dampak yang positif yang kita mau. Hanya saja ada negatifnya. Ya, ini murid bisa saja menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya. Positifnya bagus, ya, tapi di nilai negatifnya
Yang keempat, menjadi pemantau. Tadi kalau Bu Ustaz katanya kepo ya, pemantau. Ini ada suara datar, ya, bahasa tubuh yang formal. Contoh, kata Guru Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ada ya, yang seperti ini ada, pasti ada ya. Kadang-kadang yang terlambat disuruh nyetot, yang lagi istirahat dia disuruh menulis. Ya. Hasilnya murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi positifnya dia memahami konsekuensi bahwa dia itu salah, ya. Tapi negatifnya mungkin dia merasa mikir atau gimana ya, tidak nyaman, ya, karena harus di kelas karena teman-teman yang lain istirahat. Gitu ya. Jadi ada nilai positif dan nilai negatifnya. Ini jika guru itu sebagai pemantau. Nah yang terakhir ini sebagai manajer. Ya. Ini nadanya suara tulus, ya, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya. Contoh, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya. Tahu Pak, jam 7. Berarti kita tanya dulu alasannya kenapa dia sampai terlambat. Ya. Sudah tahu bahwa sekolah itu masuk jam 7. Dia datang jam 7.15. Ya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tadi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini sebagai manajer. Jadi dari kelima ini, ya, ada nilai positif dan nilai negatifnya sendiri, ya. Tapi kalau kita teliti dari kasus tadi yang terlambat ini, mudah-mudahan ya mulai dari sekarang kita bisa masuk ke yang nomor 5 sebagai manajer. Nah, kasus ini yang sebagai manajer itu masuk ke nanti ya pembahasan nanti, ya nanti terakhir tentang segitiga diskusi. Jadi kita tanya dulu kenapa, masalahnya apa, solusinya apa dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke yang nomor 5. Jadi tidak ada lagi kejadian yang seperti dulu menghukum. Kalau di zaman kita mah mungkin yang salah itu langsung dihukum. Ya, tapi kita tidak jadi masalah. Kalau dulu mah beda dengan zaman sekarang. Dibentak sedikit saja itu menyangkut ke pihak berwajib gitu ya. Jadi kita harus, kata Ki Hajar Dewantara Rama sebagai tokoh pendidikan kita ya, kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak ya, kodrat anaknya. Sekarang kan kita sudah memasuki zaman yang lebih maju lagi ya. Ini contoh yang lain. Sebagai penghukum, berdiri kamu dengan sebelah kaki di depan kelas. Masih ada nggak di antara kita seperti ini? Ya, ada yang belum ada. Yang kedua, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senangnya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ini jika murid tidak mengerjakan tugas. Jadi banyak ya anak-anak kita yang dikasih tugas tapi ada saja yang tidak mengerjakan. Ya. Berikutnya, sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Itu juga gurunya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini secara memaksa ya, sedikit memaksa. Terakhir, sebagai pemantau, jika ada anak yang telat mengerjakan tugas ya, tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya pasti akan menjawab ya. Kadang-kadang kan tidak harus langsung
atau keyakinan kelas, ya keyakinan soal apa yang kamu langgar. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi bukan kita yang menyuruh, tapi biar anak yang mencari solusi sendiri. Ya, jadi ini sebagai manajer. Nah ini ya, kalau ada seperti ini, masuk ke pose kontrol yang mana dari kelima ini? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke penghukum, pembuat bersalah, pemantau, yang mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Ya, jadi kalau ada kata-kata itu berarti disebut sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian jika ada pertanyaan seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang klik melakukan 3 kali. Menghukum, jelas ini Maya, berarti menghukum anak, gitu ya. Menghukum. Berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Manajer apa ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Pemantau, manajer, penghukum, buat bermasalah, atau teman? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Hah? Kenapa? Ya, manajer, ya kan tadi kita dengan anak itu sudah tanya apa masalah kamu dan sebagainya. Terakhir, ya kira-kira kamu supaya tidak terlambat lagi, solusi apa yang akan kamu lakukan? Gitu kan? Bisa saja nanti anak saya jadi Pak, mulai sekarang tidurnya tidak terlalu malam, terus kemudian menyetel alarm, seperti itu kan menanyakan solusi anak tersebut supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Ya. Berikutnya, ini mah jelas ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini mah jelas, teman ya, teman. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dapat bila terlambat? Teman, merasa bersalah. Ya. Ya. Jadi ini ya tadi adalah 5 ya yang sebagai guru ya, kontrol sebagai guru ya. Di sini yang keenam itu keyakinan kelas ya. Jadi setiap mohon yang mungkin nanti ibu bapak guru supaya tertib kelasnya ya, sama-sama belajar ya. Itu kita membuat keyakinan kelas dengan siswa supaya siswa menyadari apa jika nanti mereka membuat kesalahan ya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Contohnya, ya, masuk jam 7 pagi atau misalnya kalau banyak sampah di kelas, kira-kira keyakinan kelasnya apa yang bersifat positif? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itu kan kalimatnya terlalu menyuruh ya, supaya menjadi kalimat yang positif apa? Jagalah, mungkin bisa jagalah kebersihan ya kan. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang simpel dan bisa dipahami lah ya. Jadi jangan sampai menyuruh tapi bisa dipahami oleh siswa ya. Jadi contohnya jangan membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan jagalah kebersihan ya. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi yang Ibu Kuwo utarakan ya tentang masalah Doni yang meminta maksa
temannya ya, ini secara tidak langsung ya buku itu sudah menerapkan segitiga restitusi gitu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi secara tidak langsung beliau ini sudah menerapkan segitiga restitusi. Tadi yang dijawab tentang masalah Doni. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi segitiga restitusi. Yang pertama, tadi menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya siswa yang tadi datang terlambat, menanyakan, kemudian ibu juga manusia biasa, ya, sering berbuat salah, itu manusiawi, itu menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, bapak ibu juga pernah melakukan. Kemudian kesalahan seperti itu, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Ya. Kemudian nilai apa yang kita telah sepakati dari keyakinan kelas tersebut? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu bisa menanyakan keyakinan pada siswa jika siswa tersebut melakukan kesalahan. Ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya paparkan. Kita sama-sama belajar sebelum ke umpan balik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum dikembalikan ke moderator. Maaf. Dari beberapa contoh kasus tadi ya, kita alhamdulillah sudah mengetahui sedikitnya pemaparan hal-hal baik ya atau budaya positif. Semoga kita bisa menjadi salah satu guru yang bisa menanamkan budaya positif di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah kita? Nanti kita tanya. Ya, terima kasih Bu Cucu. Izin duduk ya, boleh terus. Udah. Ya, terima kasih Bu Cucu yang telah bertanya. Ya, alhamdulillah mungkin nanti bisa diterapkan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi ya tentang budaya positif sedikit demi sedikit kita terapkan minimal di diri kita sendiri dan di kelas kita. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan oleh Bu Cucu itu, setelah kita melakukan budaya positif di kelas, minimal ya, apakah ada alat ukur untuk mengetahui bahwa yang kita terapkan di kelas itu berjalan atau tidak, begitu ya. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau mengukur bahwa yang kita lakukan keyakinan kelas atau budaya positif itu sudah berjalan atau tidak. Mungkin yang pertama adalah melakukan kuesioner ya kepada siswa atau guru-guru untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang disiplin. Ya. Kemudian bisa juga dengan
menanyakan kepada siswa atau guru yang berada di lingkungan sekolah kita, seberapa besar mereka terlibat dalam kegiatan belajar dan seberapa besar mereka merasa didukung secara emosional. Jadi saya yang kedua bisa langsung observasi sekelas atau di lingkungan sekolah. Kita bisa mengamati awalnya anak tersebut, misalnya di sekolah tersebut ya misalnya ribut atau seperti apa, setelah melakukan disiplin positif berubah atau tidak. Kalau berubah berarti apa yang kita lakukan berarti berhasil, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kehadiran baik itu siswa atau kita sendiri gitu ya, sudah berubah atau tidak. Kemudian bisa saja kita data akademik siswa tersebut ya, apakah akademiknya meningkat atau tidak gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengukur budaya positif itu berhasil atau tidak ya. Cukup ya karena waktu juga udah siang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, mudah-mudahan ya sedikit banyak bisa menyerap di dalam ibu bapak ya. Sebelum saya tutup, mungkin tadi kata moderator ada umpan balik ya. Maka kami minta umpan balik. Mungkin yang pertama dari ibu dulu. Dari umpan balik dari kegiatan kita hari ini. Aplaus dulu buat CPG kita. Terima kasih Pak Yogi yang telah mengabarkan materinya, dan kita semua di sini mendapat pencerahan kembali ya, yang selama ini mungkin tersimpan di dalam diri kita sendiri. Kita ini seperti apa sih? Sosok guru yang seperti apa pribadi kita masing-masing. Kita pernah melakukan, bahkan mungkin sering melakukan, tapi kita tidak mengintrospeksi diri, tidak tahu bahwa kita ini termasuk pada golongan guru yang seperti apa, apakah pemarah ataupun manajer ataupun sebagai teman ya. Hari ini ingatan kita, hati kita dibuka kembali ya. Nah, setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Oki, kita bisa mungkin lebih meneliti diri kita sendiri untuk ke depannya, untuk lebih baik lagi. Mungkin cara ini kurang baik. Ada cara yang lebih baik lagi. Tadi mungkin seperti manajer, boleh juga seperti teman, tetapi tidak boleh kita melemah. Artinya tetap dijaga wibawa kita ya. Tetap wibawa kita dijaga, karena anak sekarang memang tidak bisa dikurasi. Satu, kita akan dikawinkan atau diberikan hukum, kerana hukum. Bahkan bukan hanya mencubit, memukul, mengingatkan anak dengan cara misalnya rambutnya yang gondrong kita gunting sembarangan, itu bisa menjadikan masalah yang besar ya. Kita harus lebih hati-hati lagi, karena sekarang semua melek. Tujuan kita baik, tapi orang tua mungkin tidak setuju. Terus ada juga oknum mungkin yang paham hukum, tapi hukumnya hanya sebelah, jadi melihat kejelekannya kita saja. Di situ kita harus lebih berhati-hati lagi. Itu tadi untuk guru. Dan tentunya tadi juga ada motivasi internal dan eksternal. Ini kita harus gali dari anak-anak ya. Harus berikan kepada anak-anak motivasi eksternal seperti apa, internal juga seperti apa. Jadi harus tahu apa yang ada di dalam diri anak dan apa yang harus didorong oleh kita untuk kemajuan anak tersebut. Alhamdulillah, sebenarnya pertemuan seperti ini, walaupun nanti sudah selesai TGP-nya Pak Oki, saya harapkan terus kita berdiskusi lah seperti ini untuk pencerahan, untuk penyegaran. Kalau dulu ada selalu kegiatan rutin awal
di kelas-kelas tinggi. Ya hal seperti ini mungkin sekarang lebih canggih lagi, bahasanya juga ada budaya positif ya. Dari dulu juga diterapkan budaya positif itu adalah kalau saya ini pemikiran saya itu segala sesuatu atau yang baik-baik ya, perlakuan yang baik-baik yang diterapkan terhadap anak ya, sehingga anak merasa dihargai, merasa dia harus bertanggung jawab, merasa dia harus disiplin, seperti itu ya. Kalau dulu tidak ada bahasa budaya positif, sekarang kan ada bahasa budaya positif. Kayak kamu pun memanggilkan kelakuana, jika lakukan anu salae soleha gitu ya. Sederhana, tapi sekarang lebih canggih lagi dengan adanya seperti itu budaya positif. Dan dari budaya positif ini, ketika kita sudah bisa menerapkannya terhadap anak, kemajuannya bisa cepat terlihat. Ya, anak yang biasanya kesiangan dengan pendekatan secara manajerial, budaya positifnya diterapkan, ya akan terlihat mereka tidak akan lagi kesiangan. Yang dulunya suka malak, suka jerikan adik kelasnya atau temannya, setelah diterapkan budaya positif sama kita dengan pendekatan ya insya Allah tidak akan terjadi lagi hal seperti itu. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini, dan kita juga akan termotivasi. Saya sendiri sebagai kepala sekolah ya ada pencerahan, banyak pencerahan dengan hari ini, banyak yang harus dievaluasi dari diri saya sendiri ya, termasuk dari teman-teman ya. Kita jangan hanya ngobrol kosong, tapi kita terapkan juga ketika kita melaksanakan pembelajaran. Ya, Pak Oki itu tidak menggurui, tapi mengingatkan kembali untuk kita bersama-sama kaji ulang, amalkan, praktekkan di dalam kelas, di dalam kehidupan di sekolah, dan pada akhirnya apa yang kita harapkan, akhlakul karimah yang kita tuju, yang kita idam-idamkan itu akan tercipta di lingkungan sekolah kita. Barangkali itu, dan Pak Oki mohon nanti berlanjut ya, jangan hanya sebagai CGP saja. Mungkin setelah Pak Oki ada juga CGP yang lain terus berlanjut, walaupun sudah habis semua CGP-nya, tapi diskusi seperti ini dilaksanakan dengan rutin. Bukan hanya kegiatan yang ini, kegiatan di kelas juga. Misalnya Bu Nela ada masalah di kelas atau tentang pembelajaran apa, ayo kita bersama-sama. Saya ini belum paham, apalagi kurikulum merdeka. Daripada dia pura-pura paham, tapi kita diam saja ya, itu lebih salah. Lebih baik bertanya dengan teman, berdiskusi ya. Kelas 5 sekarang mau menghadapi ANDK, ayo bersama-sama bahas soal-soalnya. Karena di soal ANDK itu banyak soal cerita, bahkan bukan hanya murid yang tidak paham, kita juga kalau membaca satu kali itu tidak paham. Ada pertanyaan masih anak gampang tadinya, tapi dengan literasi yang sangat banyak yang harus dibaca, pemahaman yang luar biasa, akhirnya anak terkecoh ya. Itu mungkin kita bisa bahas di sini bersama-sama. Barangkali itu dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang aktif. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, insya Allah mudah-mudahan kegiatan seperti ini berlanjut ya, minimal satu bulan sekali ya. Tapi lebih baik. Terima kasih Ibu. Berikutnya mungkin dari Ibu Bapak Guru yang mau menyampaikan umpan balik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya dari banyaknya pemaparan tentang budaya positif ya. Saya ini sangat mengapresiasi kegiatan hari ini ya Kopi, yaitu tentang presentasi budaya positif ya. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan siswa anak kita supaya tumbuh dengan karakter yang baik. Karena budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus diterapkan di sekolah, sehingga karena manusia itu adalah makhluk sosial, mereka akan menjadi bagian dari masyarakat. Kalau di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, disiplin positif, insya Allah
anak didik kita di masyarakat akan berakhlak yang baik, yang seperti tadi Ibu katakan, tujuan kita anak didik kita mencapai yaitu tujuan anak yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Itu ya. Mungkin itu Kopi. Terima kasih pemaparannya dan kami sangat bersyukur ini menambah ilmu bagi kami. Semoga Kopi sukses. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bu Ustaz yang sudah memberikan umpan baliknya. Mungkin ada lagi? Enggak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Oki atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, dan saya katakan juga terima kasih kepada Pak Oki yang telah memaparkan yang begitu rinci, luas dan lugas. Saya lihat tadi tentang budaya positif, ya. Di sini saya mungkin mengajak atau mengingatkan, ya, ayo kita terus semangat dalam menyebarkan budaya positif di sekolah kita ini, karena ya tidak hanya berdampak pada siswa tetapi juga pada kita semua sebagai pendidik. Jadi kita di sini jangan menitik beratkan kepada anak didik saja, tetapi kita juga sebagai guru harus betul-betul semangat, ya, dalam menyebarkan budaya positif. Yang mana budaya positif itu sangat banyak, ya, di antaranya itu yang sudah kita ketahui mungkin bisa masuk S3, yaitu senyum, sapa, dan salam. Nah, itu juga mungkin termasuk budaya positif yang harus kita galakan lagi secara bersama-sama. Di samping, ya, itu yang cocok kita umpamakan senyum, ya. Tadi yang sudah dipraktekkan oleh Pak Oki yang telah dipaparkan, di samping kita refreshing kepada anak, senyum juga kan termasuk ibadah. Yang dikatakan di dalam hadis, sahabat semoga firji'ahi laka sodakotan. Ya, barang siapa yang senyum kepada saudaranya itu juga termasuk sedekah. Dan alhamdulillah, ya, di samping tadi kita mungkin bisa dikatakan refreshing, ya, supaya kita gembira dia sama anak-anak yang telah dicontohkan, dan kita juga mendapatkan sedekah insyaallah. Itu. Kemudian, ya, di sini juga tadi udah diutarakan sama Ibu Kepala Sekolah, ya, yaitu kita harus berakhlakul karimah. Senyum, sapa, salam itu juga merupakan suatu budaya atau akhlakul karimah, ya, yang harus betul-betul kita beri contoh kepada anak didik kita. Karena Bapak mengatakan guru kencing berdiri, anak kencing berlari, ya. Jadi sebelum kita mengajak atau menyuruh kepada anak-anak, alangkah baiknya kita juga secara semangat memperbaiki akhlakul karimah kita, yaitu mulai dari tutur kata, kemudian tingkah laku. Kita ayo budayakan, perlihatkan kepada anak didik kita saat SDN 1 Cibulan itu guru-gurunya merupakan guru-guru yang baik, yang berakhlakul karimah yang baik. Kenapa? Karena di antaranya juga ada kalanya tutur kata seseorang juga itu bisa menimbulkan segala hal-hal yang negatif. Nah, di situ kita mengutip atau menggarisbawahi salamatul insan li hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu tergantung karena ucapannya atau bahasa-bahasa yang kita keluarkan. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama supaya 1 Cibulan ini menjadi maju,
dan mempunyai akhlak karimah yang baik. Yuk kita semangat, yaitu menyebarkan budaya positif atau berakhlakul karimah, atau dengan kata lain mungkin bisa dikatakan yaitu etika atau norma. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Uci. Kita hapus dulu ya Bu Menteri. Saya dikatakan Bu Uci ya. Jadi kita galakan lagi 3S. Tambah lagi Bu Uci jadi 5S. 5S ya, siap. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi 5S ya. Jadi dari 3S kan tambah jadi 5S. Salam. Apa lagi? Salam, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih. Sebelum tutup, ada lagi mungkin sebelum enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oki sebagai CGP yang sudah memaparkan tentang budaya positif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu kita harus mempunyai akhlakul karimah yang baik. Kemudian tadi Ibu Nani menjelaskan tentang pembelajaran yang inovatif ya Bu ya. Kemudian Pak Uci tadi menjelaskan tentang 5S atau 3S, tapi alangkah baiknya satu lagi yang jangan sampai kita lupakan, yaitu budaya sehat ya. Karena kalau kita sehat pasti segala kegiatan kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Jadi istri tambah lagi ya. Budaya sehat. Yang 5S. Siap-siap dari makan siang gratis dari budaya 6S. 6S lainnya batuk batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di hal S. Jadi kepala stasiunnya dari Kalau tidak sama tadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun ya, sepuhan ya, kalau guru ini kurang saya sekaligus ya, mudah-mudahan apa yang beliau utarakan dan kita semua utarakan bisa kita jalani ya. Sebelum saya tutup, kembalikan lagi ke moderator. Sekali lagi saya sebagai pemateri